Tiba-tiba berdiri sosok perempuan berbaju putih lusuh dengan rambut yang terurai menutupi bagian wajah. Melihat itu, ibuku langsung gemetar dan membaca beberapa ayat. Namun sayangnya sosok itu tidak kunjung hilang, malahan berjalan semakin mendekat ke arah ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Salam sir. Oke, ketemu lagi sama gue Yudi di channel Judik Misteri. Apa kabar kalian semua nih? Mudah-mudahan sehat ya, baik-baik saja. Oke, gua Epi Mulyadi dan channel Judik Misteri mengucapkan minal aizin wal faizin. Mohon maaf batin. Oke, bagi kalian umat Islam yang merayakan hari Lebaran ini, gue ucapin selamat Idul Fitri ya. Dan bagi kalian yang beragama non Muslim, selamat libur panjang. Oke, bisa jalan-jalan kemana aja sesuai yang kalian inginkan. Oke, dan ingat tetap menjalankan protokol kesehatan ya selama kalian bepergian kemanapun. Oke, kali ini jadi misteri baik lagi nih. Gua akan menceritakan sebuah kisah dari Mas, sebut saja Mas Majid di FB-nya. Nanti kalian bisa cek ya di FB-nya Mas Majid yang berjudul Asal Muasal Kuyang Kalimantan. Oke. Dan di sini juga gue sedikit cerita nih di channelnya Mas Majid ini. Dia menceritakan bahwa Kuyang di Kalimantan itu sejarahnya itu seperti apa dan juga penangkalnya itu seperti apa ya. Oke, sebelum lanjut ke ceritanya, bagi kalian yang baru gabung dengan channel ini untuk mengklik subscribe, share, like, and comment ya, biar gue makin semangat buat cerita misteri ini, dan kalian juga bisa mendapat hal positif dan hikmah dari cerita yang gue ceritain di sini ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung ke ceritanya. Jadi misteri dimulai. Kali ini saya akan menceritakan cerita horor yang masih berasal di sekitaran Pulau Kalimantan. Dari cerita yang saya tulis ini, lebih banyak mengarah ke sebuah penjelasan dan kesaksian, sehingga tidak banyak menampilkan diskusi-diskusi antara para tokoh yang ada di dalamnya. Baiklah, tanpa panjang lebar dan berlama-lama, cerita akan langsung saja dimulai. Kuyang adalah sosok manusia jadi-jadian yang acap kali meneror ibu-ibu yang akan melahirkan, di mana sosok Kuyang tersebut biasanya akan mencabut kepala atau bacabut kepala bukang di area yang sangat disukainya, yaitu perkebunan pisang atau tempat sepi lainnya. Setelah kepala tercabut dari badannya, si Kuyang tersebut biasanya akan langsung terbang untuk mencari mangsa. Sebelum melakukan aksinya, Kuyang tersebut biasanya sudah mengintai korbannya jauh-jauh hari, yaitu ibu-ibu yang sudah hamil tua atau sudah tinggal menunggu harinya, yaitu melahirkannya. Kuyang yang mengintai dengan cara terbang melewati atap rumah calon korbannya pada malam hari. Biasanya kehadiran Kuyang diketahui dengan hadirnya seekor belalang yang disebut sebagai belalang Kuyang. Indera penciuman dari sosok Kuyang ini juga sangat tajam, di mana dia bisa tahu di mana saja orang yang lagi hamil tua dengan jarak puluhan kilometer. Jika kurang-kurang syarat atau panangka, maka besar kemungkinan bagi ibu-ibu yang mau melahirkan tersebut akan diganggu sehingga menimbulkan pendarahan sampai akhirnya meninggal dunia. Sangat banyak kasus-kasus ibu-ibu dan bayi yang meninggal karena diganggu oleh sosok Kuyang ini. Dimulai dari meninggal akibat pendarahan hingga meninggal akibat bayi yang tidak bisa keluar dan lain sebagainya. Saat mengintai dari jarak dekat, Kuyang tersebut biasanya akan berada di atas atap atau di bawah barumahan atau di bawah lantai rumah panggung yang kebetulan
rumah-rumah khas Kalimantan ini memang mayoritas terdiri dari rumah panggung. Saat proses, ibu-ibu yang sedang melahirkan dan kuyang tersebut sudah berhasil membuat korbannya mengalami pendarahan. Maka dari bawah lantai rumah, dia akan menghisap darah dari korbannya, yaitu ibu-ibu yang dalam proses melahirkan itu. Sehingga si korban yang sudah letih karena proses lahiran tersebut akan bertambah lemah karena kehabisan darah akibat dihisap kuyang. Makanya biasanya di saat ibu hamil di sini seringkali melengkapi dirinya dengan sesuatu seperti duri landak, papaci, atau beling, sisir, jari angau, gunting, sapu lidi, bawang tunggal, jeruk nipis, yasin, tali hadak, seutas tali hitam yang terbuat dari sabut kelapa, kayu pahlawan, di mana saat kuyang itu terbang dan tidak sengaja melintasi rumah yang ada kayu pahlawannya, maka kuyang tersebut langsung jatuh. Namun sayangnya kayu jenis ini hanya tumbuh di sekitaran Kalimantan Tengah. Itulah sebagian syarat atau penangkal kuyang yang sering diletakkan di samping ibu hamil. Tentunya tidak semua penangkal itu harus diletakkan di samping ibu hamil. Syarat-syarat tersebut biasanya hanya digunakan beberapa, dan itu pun sudah berhasil menangkap kuyang. Mohon maaf dan jangan sampai salah paham ya, sobat. Kami memakai penangkal tersebut tidak bermaksud untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benda. Hanya saja itulah penangkal dari gangguan kuyang, yang pada hakikatnya kuyang sendiri adalah manusia, bukan jin atau syaitan yang takut ketika dibacakan ayat-ayat suci. Makanya sebelum hari lahiran, biasanya segala sesuatunya sudah dipersiapkan jauh-jauh hari, termasuk menggantung kepala nanas di bawah rumah, hingga menaruh duri kait-kait, tumbuhan semak berduri yang terbukti ditakuti oleh sosok-sosok kuyang. Ada banyak cerita dan versi dari kisah kuyang tersebut, yang pada intinya semua kisah memiliki benang merah atau persamaan. Namun ada beberapa kisah kuyang pula yang sempat saya baca dan menurut saya sedikit melenceng dan tak sesuai dengan apa yang terjadi sebenarnya. Kembali ke cerita ya. Selain darah, biasanya kuyang juga mengincar tambuni dan rapih sarung yang dipenuhi darah akibat proses melahirkan, seperti yang dialami langsung oleh ibuku yang kebetulan profesi sebagai bidan kampung atau dukun beranak. Dari kisah sebelumnya saya sudah menceritakan tentang nenek moyang saya yang berprofesi sebagai dukun beranak yang membidani buaya, dan keahlian itu pun kemudian diwarisi oleh keturunannya, yaitu ibuku dan saudari-saudarinya hingga hari ini. Jadi pada malam itu ibuku yang masih belum pernah sekalipun membidani orang tiba-tiba kedatangan tamu, seorang tukang beca yang terlihat panik karena istrinya sudah mau melahirkan. Tolong bantu istri saya, dia sudah sakit perut dan sepertinya sudah terjadi beranak atau melahirkan, ucap tukang yang terlihat panik itu. Aku percaya kamu bisa membidan, karena aku tahu kamu keturunan dukun beranak semenjak nenek moyang kamu, sambungnya. Ibu yang sebelumnya sudah bersumpah tidak mau jadi dukun beranak itu pun tanpa sadar langsung ikut panik dan, ayo cepat, kita ke rumahmu, kasihan istrimu sangat butuh bantuan, jawab ibu. Saat dalam perjalanan keluar gang dengan menggunakan beca, tiba-tiba beca yang dikayu oleh bapak-bapak itu terasa berat, seperti ada yang sedang menahan. Ibu pun langsung turun dan memilih untuk berjalan cepat agar bisa secepatnya sampai di rumah orang yang akan melahirkan tersebut. Saat sudah berada di depan gang yang lumayan ramai, beca itu pun kemudian datang menyusul dan menyuruh ibu untuk naik. Ibu pun naik, hingga akhirnya sampai di rumah orang itu yang syukur alhamdulillah pada saat itu tidak terjadi apa-apa, walau ada sedikit pendarahan. Ibu yang tidak pernah membidani orang pun pada saat itu merasa tidak canggung, seakan-akan beliau sudah mahir dalam bidang itu.
Padahal ibu yang pertama kalinya bagi beliau untuk membidani orang. Tidak beberapa kemudian, proses persalinan pun berjalan lancar dengan lahirnya seorang bayi laki-laki dari rahim ibunya yang langsung disambut oleh ibuku. Kemudian bergegas membersihkannya. Hingga pada akhirnya sang bayi pun sudah bersih dan langsung diajarkan oleh sang ayah. Oh iya, kata ibuku, sebelum hari di mana dia akan membidani orang tersebut, terlebih dahulu telapak tangan beliau terasa gatal. Entah kenapa bisa seperti itu. Tapi setelah beberapa tahun kemudian, ibu pun jadi tahu ya ternyata itu adalah ciri bahwa beliau akan menjadi seorang bidan, atau lebih tepatnya sebagai dukun beranak. Setelah mencuci tembuni dan kain bekas, ibu pun langsung beranjak pulang dan diantarkan oleh tukang beca tersebut. Sebelumnya tidak lupa ibuku meminta beberapa biji bawang merah untuk berjaga-jaga, karena pada saat itu perasaan beliau sudah mulai tidak enak. Mereka pun mulai berangkat, sehingga sampailah di tempat di mana tadi saat beca itu terasa berat saat dikayuh. Dan ibu pun meminta untuk sampai di situ saja dan melanjutkan pulang dengan berjalan kaki. Pada awalnya tukang beca itu menolak, tapi saat ibuku terus memaksa hingga akhirnya ibu pun melanjutkan pulang dengan berjalan kaki. Di sepanjang jalan dekat pemakaman Cina tersebut, hati ibu pun semakin tidak enak dan selalu was-was. Hingga di ujung jalan yang nantinya akan dilewati ibu, tiba-tiba berdiri sosok perempuan berbaju putih lusuh dengan rambut yang terurai menutupi bagian wajah. Melihat itu, ibuku langsung gemetar dan membaca beberapa ayat. Namun sayangnya sosok itu tidak kunjung hilang, malahan berjalan semakin mendekat ke arah ibu. Ketika sosok itu hanya dalam hitungan meter, tiba-tiba ibu ingat akan bawang merah yang tadi ia bawa ketika pulang dari rumah tukang beca itu. Sambil gemetar, ibu pun langsung menggesek-gesekkan bawang tersebut di kukunya hingga tercium aroma khas bawang merah. Sosok itu kemudian mundur beberapa langkah sambil sesekali mengerang seperti kesakitan di bagian matanya. Melihat itu, ibu pun tak henti-hentinya menggosokkan bawang tersebut di kukunya hingga makhluk itu pun berkata, "Apa nang ikam gawi? Apa yang sedang kamu lakukan?" Setelah berucap seperti itu, sosok itu pun mengusap-usap matanya hingga tanpa sengaja di antara rambutnya ibuku melihat matanya yang merah dari sosok wanita itu. Wanita misterius itu terlihat seperti sedang kesakitan akibat bawang yang tadi diusap ibuku ke kukunya. Makhluk itu pun akhirnya pergi. Setelah itu ibu pun langsung berlari sekuat tenaga menuju rumah. Belakangan diketahui ternyata sosok itu mengikuti ibu karena saat itu baju ibu masih berbau darah sehabis menolong orang melahirkan. Dan menurut orang yang lebih tahu, katanya sosok itu juga kuyang, atau kuyang yang tidak bercabut kepala. Peristiwa ini dialami ibu saat kami belum pindah ke daerah Kalimantan Tengah. Dan tidak lama setelah itu, kami pun pindah ke Kalimantan Tengah untuk memborong perumahan 1.000.000 hektar. Setelah berada di Kalimantan Tengah, atau lebih tepatnya saat sudah di mes perusahaan tempat ayah bekerja, di mana si Caca mati saat bernyanyi karaoke di tengah hari Jumat. Di sekitaran situ pula, ibuku banyak membidani orang, yang salah satunya terjadi saat di malam hari. Saat ibuku membantu orang melahirkan, aku pun ikut, karena yang melahirkan itu kebetulan adalah ibunya temanku. Aku pun asik bermain, hingga tidak beberapa lama kemudian, terdengarlah suara teriakan bayi, yang artinya proses persalinan telah selesai. Tetangga pun pada berkumpul dan masing-masing mengucapkan selamat atas lahirnya anggota keluarga baru dalam keluarga kecil tersebut. Hingga tiba-tiba, bruk, terdengar suara benda jatuh di atas atap yang terbuat dari seng tersebut. Suara itu terdengar cukup keras dan menggelinding ke arah bagian belakang rumah. Karena bagian dapur mes tidak ada pintu, orang-orang yang penasaran pun bergegas mengitari mes tersebut guna mengetahui apa yang sedang terjatuh dan kemungkinan menggelinding ke belakang rumah. Saat itu, aku dan temanku tidak ikut ke belakang dan hanya memilih bermain di depan rumah.
Saat temanku menoleh ke arah bagian atap belakang rumah mes, tiba-tiba, "Jid, ada burung cahaya merah, Jid," ucap temanku seraya menunjuk ke arah apa yang dilihatnya. Sontak aku pun langsung menoleh ke arah atas, tepat ke arah di mana jari tunjuk temanku mengarah. Astaga, Ilham, itu kuyang. "Pamaan kuyang, pamaan," ucapku setengah berteriak memanggil salah satu bapak-bapak yang berjalan dari arah belakang rumah. Bapak-bapak itu pun langsung menoleh ke arah atas dan langsung mengambil potongan kayu yang kemudian melemparkannya ke arah kuyang tersebut. Karena kuyang tersebut terbang sudah lumayan cukup jauh, maka lemparan kayu itu pun tidak berhasil mengenai sosok dari kuyang itu. Belakangan diketahui ternyata kuyang tersebut jatuh akibat melewati atap rumah temanku yang kebetulan di dalamnya ayah temanku tersebut menyimpan sebuah kayu yang dikenal sebagai kayu pahlawan atau kayu yang sangat ditakuti oleh sosok kuyang, di mana saat kuyang terbang dan tanpa sengaja melingkari rumah yang menyimpan kayu pahlawan tersebut, maka si kuyang akan langsung jatuh. Namun, walau khasiat dari kayu pahlawan itu sangatlah bagus, akan tetapi dia memiliki pantangan tersendiri. Pantangan tersebut melarang pemiliknya untuk membawa kayu pahlawan saat bepergian menggunakan kapal. Yang konon jika masih nekat membawa kayu tersebut, maka kapal yang dinaiki atau ditumpangi oleh pemilik dari kayu pahlawan tersebut akan karam dan tenggelam dengan sendirinya. Walau kapal tersebut tidak sedang mengalami kebocoran, air akan masuk secara misterius ke dalam kapal itu dengan sangat cepat. Seperti yang dialami langsung oleh ibuku saat berniat untuk berangkat ke pasar yang berada di desa sebelah, yang kebetulan pada saat itu hanya bisa ditempuh hanya dengan menggunakan kapal motor atau kapal penumpang yang biasa mengangkut barang dan penumpang. Saat ibuku tidak mengetahui larangan atau pantangan tersebut, sehingga beliau pun menaiki kapal dengan membawa kayu pahlawan yang selalu tersimpan rapi di dalam tasnya. Karena profesi ibu adalah dukun beranak, maka beliau pun harus siap dengan segala syarat-syarat atau penangkal kuyang supaya setiap kali beliau membantu orang yang akan sedang melahirkan, tidak ada gangguan dari makhluk kuyang tersebut. Kapal yang dinaiki oleh ibuku pun mulai berjalan menuju desa sebelah, dan ketika kapal tersebut sudah berada sekitar 300 meter dari pelabuhan, tiba-tiba lonceng darurat pun berbunyi. Teng 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 teng. Sang nakoda kapal tersebut pun dengan sigap menginstruksikan kepada setiap penumpang untuk bersiap-siap karena kapal diduga sedang mengalami insiden kebocoran. Ibuku yang tidak bisa berenang itu pun sangat panik dan hanya bisa berdoa. Bahu-membahu para awak kapal itu pun langsung menimba dan membuang air yang ada di dek agar kapal tidak tenggelam, hingga air yang masuk pun mulai mengering, dan beberapa ABK juga langsung mengecek arah sumber dari kebocoran tersebut, yang ternyata kapal dalam kondisi baik alias tidak mengalami kebocoran. Anak buah kapal pun melaporkan perihal tersebut kepada nakoda. Nakoda yang berpengalaman itu pun kembali menginstruksikan kepada penumpang. "Bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf, jika di antara kalian ada yang menyimpan kayu pahlawan, secepatnya untuk segera dibuang. Karena kalau tetap menekat untuk menyimpannya, maka kapal kita tidak akan lama lagi pasti akan tenggelam." Para penumpang kapal pun saling pandang memandang satu dan yang lainnya. Ibuku yang pada saat itu langsung tersadar akan kehilafannya pun langsung membuang isi dari tasnya. Dan benar saja, di dalamnya ada potongan kayu pahlawan yang seukuran jari kelingking. Ibuku pun langsung menggenggamnya tanpa sepengetahuan orang lain. Beliau pun langsung melemparkannya ke arah sungai. Para anak buah kapal pun sebagian masih berusaha membuang air misterius yang hampir menenggelamkan mesin dari kapal tersebut, hingga pada akhirnya air pun menjadi kering kembali. Yang ajaibnya, setelah kering, air itu pun tidak lagi masuk ke dalam kapal. Itu sekaligus membuktikan bahwa benar adanya saat menaiki kapal, jangan sesekali membawa kayu pahlawan kalau tidak ingin tenggelam. Kembali ke cerita kuyang. Di daerah Kalimantan, biasanya kuyang akan sangat mudah dikenali
walau saat mereka seutuhnya masih sebagai manusia. Orang-orang yang hafal dengan ciri-ciri itu akan sangat gampang mengetahui manusia yang biasa berubah menjadi kuyang atau yang memakai kajian alias ajian kuyang. Ciri-cirinya sebagai berikut. Mata calung, kelopak mata yang seperti orang begadang. Garis gulu, sebuah garis pada leher. Tahu kan? Garis yang pada leher yang biasanya akan mengeluarkan daki ketika digosok. Nah, itu juga menjadi salah satu ciri mengetahui kuyang. Jika garis leher manusia normal hanya ada di bagian depan leher saja, maka ciri yang ada pada orang yang bakaji kuyang adalah garis tersebut melingkar sepanjang leher, dari leher depan hingga ke belakang. Diketahui garis itu akibat seringnya orang yang menjadi kuyang tersebut melakukan pencabutan kepala dari tubuh atau bercabut kepala bukang. Namun, seperti manusia pada umumnya, orang yang mempunyai ilmu kuyang pun menyadari akan hal itu. Sehingga saat berjalan atau bermasyarakat, kerap kali manusia kuyang itu mengkalungkan kemban pada lehernya agar ciri tersebut tidak dilihat atau diketahui oleh orang-orang di sekitarnya. Ilmu kuyang sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu ada untuk disayang suami, di mana wanita pengguna ilmu kuyang ini rata-rata pasti akan terlihat sangat cantik dan bersih, walau umur mereka sudah menginjak di atas 40 tahun. Yang kedua, untuk kekayaan. Untuk jenis ini saya sendiri tidak banyak mendapat informasi tentangnya. Hanya saja rata-rata orang yang memakai ajian kuyang untuk kekayaan sudah pasti mereka akan kaya raya dan bergelimang harta. Namun, sepengetahuan saya, jika pengguna kuyang ini akan mati, maka ilmu tersebut haruslah segera disalin ke orang lain atau ke anak-anaknya, agar pengguna ilmu kuyang ini bisa mati dengan tenang. Karena jika tidak disalin, maka saat mati pengguna ilmu kuyang tersebut seperti hidup segan mati pun tak mau, atau sangat tersiksa. Saat dalam kondisi seperti itu, bayangkan saja, dia mati tapi tidak bisa mati. Kondisinya persis seperti orang yang sedang sakaratul maut, namun dalam jangka yang panjang jika tidak segera disalinkan. Di sebuah desa yang sempat saya tinggali di daerah Kalimantan Tengah dulu pun sempat ada yang diketahui memiliki ilmu itu. Semuanya baru diketahui ketika pengguna ilmu kuyang tersebut akan mati, atau lebih tepatnya dalam kondisi seperti yang saya sebutkan di atas. Saat itu, keluarga dari orang itu mencari siapa saja yang mau meneruskan atau menyalin ilmu kuyang tersebut dengan imbalan sebuah rumah yang cukup mewah pada saat itu, di mana rumah tersebut baru saja selesai dibangun. Selain itu, hadiah lain berupa 2 mobil dan beberapa motor, beberapa petak sawah pun tidak luput mereka tawarkan, agar orang-orang tergiur dengan tawaran itu. Saya tidak tahu pasti apakah ada orang yang mau menyalin ilmu kuyang tersebut, karena pada saat itu usia saya masih sekitar 12 tahun, yang artinya di kala itu saya lebih memilih memperhatikan waktu bermain bersama teman-teman ketimbang mencari tahu akan informasi orang yang mau menyalin ilmu kuyang tersebut, yang saya rasa saat itu bukanlah sesuatu hal yang penting. Di Kalimantan khususnya bagian selatan, sangat banyak ilmu-ilmu sejenis kuyang yang ketika terlanjur memeliharanya, orang akan susah untuk membuangnya. Biasanya pengguna ilmu kuyang pun tak akan mau menjadi kuyang jika saja mereka tahu bahwa yang diberikan itu adalah minyak kuyang. Siapa yang memberikan? Banyak. Ada para pedagang yang menginginkan jualan dagangannya laris dan cepat laku karena ingin memperbaiki perekonomian hidup. Maka dari itu, sebagian dari pedagang-pedagang itu mencari minyak penglaris dagangan agar apa saja yang mereka jual menjadi laku dan ramai pembeli. Para pedagang itu pun terkadang mencari minyak penglaris sampai ke pelosok-pelosok desa, hingga sebagian dari mereka menemukan minyak yang konon adalah minyak penglaris. Setelah serah terima, minyak tersebut pun dibawa pulang hingga sampai ke rumah. Namun, apalah daya, minyak penglaris yang tadi dia dapat ternyata bukanlah sebuah minyak penglaris, melainkan adalah minyak kuyang atau minyak racun yang terpaksa harus mereka pelihara dan pakai. Karena jika dalam 1 tahun tidak memakainya, maka minyak tersebut akan mengambil tumbal dari keluarga pemiliknya,
yaitu pedagang yang kena tipu tadi. Orang yang tertipu seperti pedagang tadi pun tidak bisa lagi mengembalikan minyak tersebut kepada siapa saja yang mengasih minyak itu tempo hari, dikarenakan itu tidak akan berlaku dan karena nekat datang ke kampung di mana dia mendapatkan minyak tersebut, yang ada dia seperti terhipnotis dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi selain diam dan menuruti arahan dari orang yang memberi minyak tersebut, yang kali saja dia juga korban dari orang-orang sebelumnya. Tumbal tiap tahun dari minyak kuyang itu sudah pasti, di mana mewajibkan pemiliknya untuk mencari mangsa baru, supaya keluarganya pemilik dari minyak tadi tidak menjadi tumbal berikutnya. Namun pilihan lain seperti minyak kuyang, jika tidak ingin menumbalkan orang, maka mereka harus bercari atau menuruti syarat-syarat dari minyak tersebut, seperti beroperasi mencari ibu hamil dan mengganggunya, hingga pendarahan lalu meminum darah dari ibu hamil tersebut, atau memakan tembuni bayinya. Bagi kami warga Kalimantan, penampakan kuyang saat terbang di malam hari pun sudah tidak terasa asing dan heran lagi. Biasanya kuyang terbang dengan jarak sekitar beberapa ratus meter di udara, sehingga dari jauh nampak persis seperti pesawat terbang. Jika pesawat pada umumnya memiliki cahaya kedap-kedip dengan lampu indikator yang berwarna biru dan putih, maka perbedaannya hanya terletak pada kuyang yang hanya memancarkan cahaya yang berwarna merah menyala dan sesekali terlihat berkedip. Saya sendiri sangat sering melihat penampakan mereka saat terbang di malam hari, hanya saja tidak terlihat dengan jelas, karena mereka terbang dengan sangat tinggi, jadi yang terlihat hanyalah cahaya kedipan yang berwarna merah. Saya tidak tahu persis apakah kuyang Kalimantan ini sama dengan pok-pok di Sulawesi atau leak di Bali. Namun yang saya tahu kebenarannya, kuyang dalam bahasa Banjar ini adalah sosok yang sama dengan leak di Kalimantan Tengah atau leak di Filipina atau Thailand. Dan menurut sejarahnya, sosok kuyang atau leak ini memanglah berasal dari Pulau Kalimantan, khususnya Kalimantan pada bagian selatan. Namun untuk lebih jelas dan detailnya, di daerah mana saya pun kurang tahu, karena Kalimantan Selatan sendiri sangatlah luas, dan ilmu-ilmu gaib pun bukan hanya itu, masih banyak ilmu-ilmu lain seperti ilmu kebal, ilmu sambung nyawa atau minyak sambung nyawa yang ketika penggunanya mati, maka dia akan hidup lagi. Konon dia hidup sampai dengan 9 kali. Ilmu pelet seperti minyak buluh perindu, ilmu penyembuh tulang remuk hanya dalam waktu semalam, ilmu hantu bariaban, dan lain-lain. Yang tentunya beberapa ilmu yang saya sebutkan itu sebagian besar adalah ilmu kiwa atau kiri, yang ketika minyak itu ditelan oleh si pengguna supaya kebal dan tahan tembak, maka nanti saat mereka mati, mereka akan mati jadi hantu kalau tidak buru-buru dibuang atau dilepaskan dari dalam tubuh. Melepaskannya pun terkadang sangatlah sakit, apalagi jika diuntal atau dimakan sudah sangatlah lama, misalkan puluhan tahun. Maka saat membuangnya bisa dipastikan si pengguna akan mengalami muntah darah, diiringi dengan keluarnya benda berupa minyak yang mereka untal itu. Dengan demikian, sedikit kisah kuyang dan penangkalnya yang saya ketahui. Mungkin masih banyak penangkal-penangkal kuyang yang tidak saya ketahui. Jika sahabat pembaca sekalian lebih mengetahui tentang kuyang ini, silakan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih untuk sahabat yang sudah membaca sampai selesai. Saya doakan para sahabat pembaca semua senantiasa diberikan kesehatan dan juga rezeki yang tidak diduga-duga. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, gimana tuh ceritanya? Serem kan? Oke, gua ingetin lagi bagi kalian yang baru gabung dengan channel ini untuk klik subscribe, share, like, and comment ya, biar channel ini bermanfaat bagi kita dan gua makin semangat untuk membuat video-video serem lainnya yang dapat kalian ambil hikmahnya ya dari setiap kejadian yang gua ceritain di channel ini. Oke, sedikit kita bahas ke cerita tadi ya. Serem banget tuh ya, pas bidannya ini pulang kerja terus dijumpain sama sosok kuyang ini ya. Apakah kalian pernah merasakan hal seperti itu? Gimana seremnya tuh bidan ketemu dengan sosok kuyang itu? Serem banget kan? Dan mudah-mudahan nih kalian kalau memang amit-amit ya kalian ketemu dengan sosok kuyang ini, kalian
bisa tuh mencontohkan penangkalnya tuh biar kuyang ini tidak tidak hinggap di rumah kita ya, amit-amit ya. Oke, salam dari gue Yudi dan ditunggu kejadian-kejadian mistis lainnya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jadi misteri berakhir. Bye bye.